wabarakatuh. Kuliah biostatistika hari ini adalah materinya ukuran pemusatan atau tendensi sentral. Tendensi sentral ataupun ukuran pemusatan atau sentral tendensi itu sama saja ya. Artinya ya ukuran pemusatan. Nah, nilai ini itu merupakan nilai yang menunjukkan suatu yang khas atau pusat dari suatu data yang mewakili semua nilai pengamatan. Jadi ukuran pemusatan ini biasanya terdiri dari min, median, dan modus. Nah, ukuran ini, jadi min, median, dan modus itu bisa dihitung dari data tunggal maupun data berkelompok. Artinya ketika kita punya data tunggal maupun data berkelompok, semuanya bisa dilihat nilai dari ukuran pemusatan ini. Yang pertama kita akan mempelajari yang data tunggal terlebih dahulu ya. Jadi data tunggal itu merupakan data yang tidak dikelompokkan ya, itu sudah pasti. Ini contoh dari data tunggal ya. Kalau data tunggal itu ciri-cirinya ya satu data satu orang gitu ya. Nah, kita nanti akan bisa melihat perbedaannya saat kita sudah bisa saat nanti kita ke materi yang data berkelompok. Nah, jadi yang pertama yaitu min. Min itu merupakan rata hitung ya, rata-rata gitu ya. Nah, min itu merupakan jumlah seluruh nilai dibagi dengan jumlah total pengamatan. Ini pengertian dari min yang ini. Pengertian min ini itu merupakan formula dari rata-rata hitungnya itu sendiri. Nah, jadi pada dasarnya min itu merupakan jumlah seluruh nilai total nilai yang ada gitu ya dibagi dengan jumlah total pengamatan. Jumlah total pengamatan itu bisa frekuensi atau total dari sampel atau populasi gitu ya. Nah, di sini memang saya bagi menjadi dua, yaitu ada rata populasi dan rata sampel. Tetapi intinya perhitungannya sama saja ya, jangan dipermasalahkan. Kenapa ada rata populasi maupun sampel? Karena suatu data itu ya, data itu kan tidak hanya berupa sampel saja ya, tapi bisa juga sebuah populasi itu dihitung nilai dari tendensi sentralnya itu. Lalu yang membedakan apa? Yang membedakan itu hanyalah notasinya ya. Kalau kita berbicara rata-rata yang ada di populasi itu disimbolkan dengan dengan notasi matematika mu ya. Ini namanya mu, cara bacanya mu. Mu itu merupakan rata hitung yang ada di populasi, sedangkan yang di sampel itu tandanya itu ada huruf X berada di ada garis atas di atasnya atau yang disebut dengan X bar ya, X bar gitu ya. Formulanya atau rumusnya itu tetap sama, yaitu jumlah nilai dari suatu sampel atau populasi dibagi dengan N. Kalau di populasi N-nya itu menggunakan huruf besar, kalau di sampel N-nya menggunakan huruf kecil. N itu berarti total banyaknya pengamatan ya. Kalau di populasi ya berarti total banyak pengamatan di populasi. Kalau N kecil ya berarti total banyaknya pengamatan yang ada di sampel. Nah, ini contohnya data tunggal. Ya, kita ke data tunggal terlebih dahulu ya. Jika ada data berat badan dari 12 orang ibu hamil, berapakah rata-rata berat badan dari 12 orang ibu hamil tersebut?
ya. Anggap saja ini adalah sampel gitu ya. Nah, kalau sampelnya ada 12 orang, berarti kita tadi memakai X bar gitu ya. Memakai yang ada di sebelah kanan ini ya, rata sampel gitu. Nah, maka ini gitu ya. X bar sama dengan sigma ya. Ini bacanya sigma. Sigma itu merupakan jumlah, biasanya jumlah atau total. Bacanya itu sigma. Nah, kita cari ratanya. Jadi kita tulis dulu rumusnya supaya paham ya. Jadi X bar sama dengan sigma X gitu ya. Sigma X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Nah, sigma X itu apa? Sigma X itu ya data berat badan ibu hamil tersebut yang berupa 65, 61 sampai 66. Nah, berarti kalau sigma X berarti tinggal dijumlah saja. 65 ditambah 61 ditambah 54 ditambah 53 ditambah, ini Anda teruskan sendiri ya sampai ke 66 dibagi dengan N-nya berapa? N-nya jumlah orangnya, berarti ada 12. Kalau tidak percaya 12, ini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12. Lalu kita hitung ya. Nanti hasilnya ketemu, kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah hitung ya, insya Allah 606 dibagi 12 sama dengan berapa? 50,5. Nah, berarti ini adalah rata-rata berat badan dari 12 orang ibu hamil. Jadi perhitungan ini tidak saya cantumkan di PPT, jadi silahkan Anda menghitung sendiri gitu ya. Kalau rumusnya insya Allah sesuai lah ya. Lalu ada median. Ya, jadi misalkan coret-coretan tadi bisa di screenshot, bisa dijadikan nanti bahan belajar juga ya. Nah, lalu median. Median ini merupakan titik tengah dari semua nilai ya. Misalkan ya yang namanya titik tengah berarti nilai yang tengah gitu ya. Jadi misalkan saya mempunyai data 1, 2, 3, 4, 5. Nah, titik tengahnya itu berapa? Ya pasti 3. Kalau kita hitung dengan rumus ini pun hasilnya akan keluar 3 gitu ya. Nah, titik tengah kan berarti letaknya di tengah-tengah data gitu ya. Dan rumusnya itu adalah ini. Median sama dengan N plus 1 bagi 2 ya. Kita kembali lagi bahwa N itu merupakan total pengamatan atau banyaknya jumlah data gitu ya. Nah, perlu diingat dari perhitungan median, ini ketika ada data yang belum urut ya, seperti data yang tadi. Nah, seperti data berat badan ibu hamil ini, silahkan diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai ke terbesar, karena kalau tidak diurutkan itu nanti tidak bisa dihitung mediannya. Artinya mediannya itu nanti akan salah perhitungannya. Ya.
Tadi kan kita punya 12 data. 12 data ini kita urutkan terlebih dahulu. Ini kan belum urut ya, karena kita lihat sendiri kan belum urut ya. Kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil, yaitu ada 40, 42, 52, 53, 54, 54, 60, 61, 62, 63, 65, 66. Nah, nanti silakan dikoreksi sendiri ya, barangkali saya ada yang salah. Jadi kalau misalkan perhitungan saya ada yang salah, silahkan diinterupsi saja ya. Silahkan langsung di komen Google Classroom-nya gitu ya. Nanti kita akan bahas bersama. Nah, lalu tadi median itu rumusnya N plus 1 dibagi 2. Nah, N-nya tadi berapa? Ada 12 ya. 12 ibu hamil tambah 1 dibagi 2. Jadi 13 dibagi 2, berarti hasilnya 6,5. Nah, 6,5 ini maksudnya gimana? Nah, misalkan kalau hasilnya itu 6 gitu ya. Kalau misalkan ada 11 orang, 11 orang ditambah 1 dibagi 2 itu kan hasilnya 6. Berarti mediannya itu adalah data yang terletak di urutan ke-6. Ini misalkan kalau 11 data ya. Berarti kalau ke-6 itu ngitungnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti akan terletak di sini. Tetapi kalau misalkan 6,5 gitu ya, berarti datanya itu terletak di antara data ke-6 dan ke-7 ya. Nah, jadi 6,5 ini bukan hasilnya ya, bukan hasil dari median, tetapi 6,5 ini merupakan letak datanya, letak data ke-6 dan ke-7, kalau hasilnya 6,5 gitu ya. Kita lihat sekarang, data ke-6 itu adalah data ke-6 itu angkanya berapa? Kita urutkan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti mediannya itu nanti akan terletak di antara nilai ini. Nah, sekarang kita hitung. Kalau ada dua data nilai tengahnya, kita tinggal dibagi 2. Jadi mediannya itu adalah 54 ditambah 60 dibagi 2. Hasilnya 114 dibagi 2 sama dengan 57. Nah, ini merupakan nilai mediannya ya. Oke, silakan di screenshot barangkali membutuhkan, kalaupun tidak juga tidak masalah ya. Sekarang nilai modus. Modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul di dalam suatu pengamatan. Jika tidak ada yang muncul berulang-ulang, berarti tidak mempunyai nilai modus. Nah, berarti artinya modus itu merupakan nilai yang paling banyak muncul gitu ya. Kalau di nilai ini ya, nilai yang data ibu hamil itu, berarti modusnya itu merupakan nilai yang sering muncul. Kalau kita lihat sepertinya 54 ini ya. Nah, 54 itu merupakan modusnya. Terus misalnya kalau ini ya,
ada data mahasiswa yang memiliki nilai IQ, ada 10 orang ya. Berarti berapa modus dari data ini begitu ya. Kita lihat saja yang paling sering banyak muncul ada angka berapa ini. Ini 100 ada 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sepertinya modusnya itu adalah 100 ya. Jadi modus sama dengan 100. Nah, sekarang kalau misalkan ada dua data yang memiliki nilai yang sering muncul sama ya, misalkan 101, 100. Nah, 101 kan ada dua ya, ini 101. Terus nilai 100 juga ada dua, berarti nilai modusnya juga ada dua, 100 dan 101 gitu. Nah, ini tugas ya. Jadi silahkan dihitung min, median, dan modus dari data ini. Jadi tugasnya itu menghitung nilai min, median, dan modus. Hati-hati ya, ini datanya belum urut ya, belum urut datanya. Jadi kalau nanti ingin menghitung nilai mediannya, datanya harus diurutkan. Nah, kalau misalkan datanya urut gitu ya, kita akan lebih mudah melihat nilai modusnya itu. Oke, sekarang kita akan ke data kelompok. Nah, cirinya data kelompok itu ya gimana? Jadi cirinya data kelompok itu ya datanya di kelompok-kelompokkan gitu ya. Nanti kita akan lihat. Kita akan melihat dulu rumus dari data kelompok data kelompok dari rata-rata ya. Nah, tadi kan kalau data tunggal kan rumusnya hanya ini. Hanya sekedar X bagi N gitu ya. Tetapi kalau rata-rata hitung di data kelompok itu ada perkalian dengan F-nya, artinya dengan frekuensinya. Jadi X bar sama dengan sigma XI. Nah, XI itu merupakan titik tengah kelas ya. Dikalikan dengan F frekuensi kelas dan tetap dibagi dengan total jumlah pengamatannya ya, yaitu N-nya. Kalau median rumusnya seperti ini. Median sama dengan LO. LO itu batas tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas itu dihitung dari nilai bawahnya dikurangi dengan 0,5 ya. N plus 1 dibagi 2, ingat ya di sini dalam kurung, berarti nanti yang dikerjakan adalah ini dahulu, baru dijumlah dengan LO-nya. N plus 1 dibagi 2 min frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median dikalikan C. C ini adalah interval ya. Penjelasannya sudah ada di sini ya. Lalu ke modus. Modus ini juga sama ya, kok prinsipnya menggunakan batas kelas bawah kelas modus. Nanti nilai tepi bawah kelas modus dikurangi dengan 0,5. LO ya, LO tadi pengertiannya sama,
ditambah dengan, nah ingat ini nanti yang akan dikerjakan terlebih dahulu. D1 itu apa? D1 itu selisih frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi interval sebelum kelas modus. Nah, nanti kita akan langsung tutorial saja ya, supaya tidak bingung. Dibagi dengan D1 ditambah dengan D2. Kalau D2 ini merupakan selisih frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi interval setelah kelas modus. Dikalikan C interval kelas ya. Nah, selain itu juga ada ukuran posisi. Nah, ukuran posisi ini biasanya kuartil ya. Ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, kalau kuartil 2 ini merupakan median ya. Ini sama dengan median, karena median itu kan merupakan nilai tengah ya. Sama seperti kuartil. Kalau kuartil itu menggunakan rumus median. Nah, kalau data tunggal, rumusnya sederhana ya. Dan data kelompok ini rumusnya seperti ini. Jadi sama seperti median. Kan tadi kan median kan I itu merupakan kuartilnya ya, kuartil berapa. Nah, kalau median tadi kan kuartil 2, berarti I-nya itu nanti akan 2. Sehingga rumusnya kan 2/4N. Nah, 2/4 kalau disederhanakan menjadi setengah N. Sehingga rumus median tadi kan setengah N dikurangi frekuensi kumulatif. Ini saya beri contoh data kelompok. Nah, data kelompok itu seperti ini ya. Jadi, datanya itu berupa data yang mempunyai interval atau mempunyai range gitu ya. Jadi data kategori lah ya, bisa diartikan data kategori. Lalu yang diketahui lagi adalah frekuensi. Nah, jadi misalkan usia yang mempunyai usia 7-18 tahun ada 9 orang. Tapi kita tidak tahu kan 9 orang ini disebar kemana saja usianya. Nah, sehingga itu merupakan data kelompok. Nah, ini saya mempunyai sekelompok data dari hasil pengumpulan data usia pasien dalam tahun yang berada di sebuah rumah sakit misalnya. Lalu hitunglah min, median, dan modus. Ya, silahkan dibuka slide saya sebelumnya. Nah, kita tulis rumusnya dulu saja ya supaya lebih gampang nanti perhitungannya. Pertama yaitu ada min. Min itu rata-rata ya. Di rata-rata rumusnya X bar sama dengan sigma dalam kurung XI kali frekuensi dibagi N. N-nya itu ini ya, total ya. Itu merupakan L. Nah, XI itu tadi apa? XI itu adalah nilai tengah. Nah, gimana caranya mencari nilai tengah? Jadi setiap kelompok ini harus mempunyai nilai tengah. Ya. Nah, nilai tengah itu didapat dari nilai tepi bawah ya, tepi bawah 7 ditambah dengan tepi atasnya 18 dibagi 2. Ya, berarti kalau kategori 1 ini nilai tengahnya adalah 7 ditambah 18 dibagi 2, hasilnya 12,5. Begitu pula yang ini ya. Ini juga sama, 19 ditambah 30 dibagi 2. Sama dengan 24,5. Nah, nanti kalau misalkan dicari semuanya, hasilnya begini ya. Dan ini silahkan Anda koreksi, barangkali perhitungan saya ada yang salah ya.
karena saya pun juga merupakan manusia biasa. Terus 84,5. Nah, sudah selesai. Sekarang, nah ini kan rumusnya XI kali F. Sehingga setiap kategori ini silahkan dikalikan dengan F ya. Nilai tengahnya ini dikalikan dengan F. Jadi XI kali F gitu ya. Hasilnya 9 dikali 12,5 nanti dan seterusnya gitu ya. Hasilnya tiga enam tiga. Sudah ya, sudah. Jika demikian, ini ada sigma ya, sigma XI kali F, sehingga yang kolom XI kali F ini silahkan dijumlah. Kalau saya mendapatkan nilai segini, ya, 2394. Nah, lalu dimasukkan ke rumus. 2394 dibagi 60 sama dengan 39,9. Ini adalah min atau rata-rata dari data kelompok yang kita miliki ini. Hasilnya 39,9. Lalu kita hitung lagi yaitu median. Kita taruh sini aja ya. Sini aja. Median. Median. Kita tulis dulu rumusnya. Median sama dengan LO ditambah N plus 1 dibagi 2 min frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median. Nah, ingat ini kita kerjakan terlebih dahulu. Oh, dikali C ya, jangan lupa. Dikali C. Nah, ini yang belum kita punya adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya kita hitung dulu. Frekuensi kumulatif itu merupakan frekuensi penjumlahan ya. Jadi artinya kita tulis dulu, ini kan frekuensinya 9. Nah, kalau yang kolom pertama tetap 9. Nah, lalu frekuensi kumulatif yang ada di bawahnya sini itu merupakan penjumlahan, jadi 9 ditambah 12. Ini 21. Bawahnya lagi ditambah 16. Berapa? 21 tambah 16, 37. Terus ditambah lagi 9, 46. Tambah lagi 6, 52. Tambah lagi 6, 58. Ditambah lagi 2, 60. Nah, hasil akhirnya ini harus sama dengan total. Harus sama dengan total N ini ya. Nah, sekarang kita hitung mediannya terlebih dahulu. Nah, kita pertama menghitung median dengan menggunakan data tunggal tadi ya. Kalau kita hitung dengan data tunggal, nah ini kita menghitung median kasarannya terlebih dahulu.
Kalau kita menghitung median dengan data tunggal, tadi kan rumusnya N plus 1 dibagi dengan 2. Nah, hasilnya adalah 61 dibagi 2 hasilnya 30,5. Gitu ya. Nah, 30,5 ini terletak di data. Nah, median tadi kan kalau data tunggal, kita menghitungnya ini merupakan X data ke 30,5. Nah, data ke 30,5 itu kan sudah berada, nah kalau di sini kan hanya sampai 30. Berarti kita menganggapnya data median itu ada di rentang ini ya. Nah, 30,5 berarti itu kan 30 ke atas. Kalau sudah 30 ke atas berarti rentangnya di sini mediannya nanti. Tapi kita tidak tahu kan berapa angka pastinya. Kalau di sini hanya kalau data kelompok ini kan hanya menunjukkan bahwa medianmu nanti hanya terlihat di rentang kategori usia ini, begitu saja titik. Tapi kita tidak tahu nilainya berapa sehingga kita hitung gitu ya. Jadi kita mempunyai frekuensi median itu nanti 16. Lalu frekuensi kumulatif, ini ada frekuensi kumulatif ya rumusnya ya. Frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi, nah kita lihatnya di sini. Frekuensi yang ada pada sebelum median. Ya, frekuensi kumulatif yang berada di sebelumnya frekuensi kumulatif median. Artinya kalau tadi data median ada di rentang ini gitu ya. Sehingga frekuensi kumulatifnya itu adalah frekuensi kumulatif yang berada di sebelumnya. Sebelumnya itu berarti sini kan adalah 21. Nah, sehingga kita langsung saja masukkan rumus. Nah, kita belum tahu LO ya. Nah, LO itu merupakan nilai tepi batas bawah ya. Tadi kita kategorinya median itu ada di rentang usia 31 sampai 42. Berarti tepi bawahnya itu adalah 31. Tetapi LO ini merupakan nilai tepi bawah dikurangi 0,5. Berarti LO-nya itu 31 dikurangi 0,5 sama dengan 30,5 ya. Kita punya LO 30,5. Sehingga kita masukkan ke rumus. Tiga puluh koma lima ditambah N plus 1 tadi 61 dibagi 2. 61 dibagi 2 gitu aja ya langsung. Nanti hasilnya 9,5 dikurangi frekuensi kumulatif. Kok 9,5? 61 dibagi 2 kan 30,5 ya. 30,5 dikurangi 21 dibagi dengan frekuensi mediannya 16 dikali C. Nah, C itu interval. Interval itu apa? Interval itu jarak antara data tepi bawah sampai tepi atas. Jadi caranya itu adalah 42 dikurangi 31 gitu ya. Jadi tepi atas dikurangi tepi bawah. Itu namanya C. Berarti nanti C-nya itu didapatkan dari 42
2 dikurangi 31. Hasilnya nanti 11. Nah, nanti perhitungannya seperti ini. Sehingga 30,5 ditambah 30,5 dikurangi 21 sama dengan 9,5. 9,5 dibagi 16 kali 11. Nah, langsung saja ya hasilnya. Sambil nanti silahkan Anda koreksi sendiri. Nanti hasilnya keluar 37. Waduh, hilang ya. Nanti hasilnya itu itu median. Lalu modus di data kelompok itu ada perhitungannya. Nah, modus di sini kan kalau kita lihat dari jumlah data terbanyak itu kan ada di sini ya, 16. Tapi kita tidak tahu modusnya itu berapa, nilainya itu berapa. Hanya terlihat oh ternyata modusnya ada di rentang usia 31 sampai 42 itu saja. Ini modus rumusnya LO plus D1 per D1 plus D2 kali C gitu ya. LO sama ya, LO-nya tadi 31 dikurangi 0,5, hasilnya 30,5. Kita letakkan 30,5. Nah, lalu D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus. Kelas modus itu ini berarti frekuensinya dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas modus. Nah, berarti D1 itu 16 dikurangi 12. Kalau D2 itu dikurangi dengan jumlah setelahnya, frekuensi setelahnya. 16 min 9. Jadi kalau yang ini itu adalah 4, 16 dikurangi 9, 7 ya. Lalu C-nya tetap sama 11 karena dari 42 dikurangi 31. Lalu kita masukkan D1-nya itu 4, D1 4 plus 7 dikali 11. Sama dengan 30,5 ditambah 4 per 11 kali 11. Nah, berarti 34,5. Itu perhitungan dari data yang berkelompok. Kalau misalkan ada yang kurang jelas ataupun kurang dimengerti, bisa disampaikan di komentar Google Classroom. Nah, lalu hubungan ini ya, jadi kenapa central tendency itu berupa min, median, modus yang paling sering dipakai ya. Nah, lalu hubungannya apa? Atau manfaatnya itu apa? Jadi
manfaat yang dapat kita ambil ketika kita mempunyai nilai min, median, modus itu akan berguna pada saat kita melihat kurva distribusi, ya. Jadi nanti kalau misalkan Anda ketemu dengan analisis statistik, pasti akan diuji dulu distribusinya. Distribusinya normal atau tidak, begitu ya. Dan distribusi itu banyak jenisnya. Ada distribusi. Kalau distribusi banyak jenisnya. Nah, kurva yang dibentuk dari distribusi itu banyak macamnya, juga ada 3. Yang pertama ada simetrik, lalu yang kedua ada yang right skewness, artinya condong ke kanan, menceng ke kanan gitu ya. Jadi kan ini kan kalau kita lihat gambarnya mencengnya ke kanan ya. Lalu ada yang menceng ke kiri, mencengnya ke kiri. Nah, apa sih hubungannya dari kurva yang membentuk kurva simetris sama kurva yang menceng itu? Ternyata itu bisa dilihat dari nilai min, median, dan modus. Ketika kurva itu membentuk suatu kurva yang normal gitu ya, jadi yang nomor 1 ini, pada distribusi simetris, nilai min, median, dan modus itu cenderung sama besarnya, sehingga dia membentuk suatu kurva simetris. Lalu yang kedua, ini nilai median yang terletak antara min dan modus pada distribusi yang menceng. Nah, mencengnya itu ada 2 jenis, ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Kalau dia menceng ke kanan, berarti nilai minnya itu lebih dari median dan modus. Tetapi kalau nilainya kurvanya menceng ke kiri, artinya nilai minnya itu kurang dari nilai median dan modus gitu. Itu sekilas dari itu materi tentang tendensi sentral. Jadi ukuran itu banyak sekali sebenarnya di dalam statistik. Ada ukuran penyebar, ada ukuran pemusatan yang kita pelajari tendensi sentral itu. Lalu ada ukuran posisi, yaitu tadi ada kuartil 1, 2, 3. Atau bahkan kalaupun kuartil 4 itu diperlukan, ya silakan dihitung ya. Nah, lalu ada ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran itu merupakan nilai yang menunjukkan penyebaran rata-rata nilai observasi di sekitar nilai rata-rata. Nah, jadi gunanya itu untuk apa gitu ya? Jadi misalkan saya mempunyai nilai hasil ujian biostatistika yang ada di kelas A dan kelas B. Ini kan kalau kita lihat sekilas, memang bingung ya, apakah kelas A itu lebih baik dari kelas B atau kelas B yang lebih baik daripada kelas A. Karena apa? Karena ini kalau kita lihat sekilas nilainya memang rendah-rendah gitu ya. Tapi kalau di kelas B ini ada yang nilainya tinggi sekali, ada yang rendah sekali. Nah, karena rata-ratanya pun juga sama, terus kita bingung membedakan apakah kedua kelompok ini sama sebenarnya. Jadi dalam artian pengetahuan biostatistika mahasiswa di kelas A dan B itu apakah sama karena rata-ratanya yang sama, begitu ya. Hal tersebut dapat dijawab dengan kita melihat tidak hanya nilai min, median, modus, tapi ada beberapa ukuran penyebaran ya. Artinya persebaran kelas A dan kelas B itu bagaimana gitu ya. Apakah persebarannya memang bagus kelas A atau kelas B gitu. Ukuran-ukuran penyebaran itu yang pertama ada range. Range itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi misalkan dari kelas ini kita ingin melihat range-nya kelas A itu tadi kan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, berarti nilai terbesar yang di sini 65.
dikurangi 50. Hasilnya 15. Kalau range dari kelas B, nilai terbesarnya itu adalah 90, nilai terkecilnya 30, hasilnya 60. Nah, kita pun sudah bisa melihat range-nya kelas A itu 15, range-nya kelas B itu 60. Jadi range itu merupakan ukuran penyebaran sederhana, tapi jadi masih kasar ya, artinya itu belum bisa mewakilkan persebaran nilai-nilai di kelas tersebut karena hanya dapat mengemukakan nilai perbedaan dua nilai pengamatan saja tanpa mengetahui nilai observasi yang lain. Maka dari itu, kita bisa saja melihat ukuran-ukuran penyebaran lain, ada deviasi kuartil, ada deviasi rata-rata, ada varians, dan ada simpangan baku. Nah, ya, kita coba ambil data dari ini ya, data dari hasil ujian biostatistika. Jadi saya ini mengambil contohnya data tunggal gitu ya. Kalau ini jarang dipakai deviasi kuartil, tapi masih lebih baik daripada range ya. Karena deviasi kuartil ini tidak melibatkan seluruh nilai observasi juga ya, hanya dengan melihat nilai n-nya begitu ya. Nah, maka saya akan lewati ada deviasi rata-rata. Nah, deviasi rata-rata ini juga ada yang rumusnya, ada yang untuk data tunggal dan ada data kelompok. Nah, kalau data tunggal gampang ya, nanti kita coba ini hitung ya dari nilai ujian biostatistika tadi. Nah, kalau data kelompok ini ada istilah MI. MI itu ya sama seperti XI, artinya nilai tengah ya. Jadi tetap dihitung nilai tengah kalau mencari suatu deviasi rata-rata. Dan X bar itu merupakan rata-rata ya. Nah, kalau rata-ratanya data kelompok berarti kan kita juga harus membutuhkan nilai tengah juga ya. Jadi kalau misalkan data kelompok itu memang harus dicari nilai tengahnya terlebih dahulu. Kita ambil contoh dari data tunggal ini ya. XI itu maksudnya data ke 1, 2, 3 begitu ya. Jadi kalau menghitung misalkan satu kelas aja ya dulu. Kelas A tadi itu kan gini aja, nanti nggak cukup. Nah, tadi kelas A ada data 60, 65, 50, 60, 60, 65. Nah, kita hitung dulu XI min X bar. Nah, berarti kita harus mencari X barnya terlebih dahulu. X bar itu rata-rata ya. Jadi ini dijumlah dibagi dengan N. N-nya itu ada 6. Nah, ini kalau saya hitung ada hasilnya 360, penjumlahannya ini dibagi 6. Sama dengan 60 X barnya. Sekarang kita hitung X. Kita hitung dulu. Nah, untuk menghitung ini ya, ini tuh mutlak ya. Artinya kalau ada simbol mutlak, itu nilai minus itu dianggap positif. Kalau misalkan ada nilai negatif itu dianggap positif semua.
Kita coba hitung dulu. Nah, ini kan xi min x bar gitu ya. Langsung dijumlahkan. Caranya yaitu setiap data akan kita kurangi dengan nilai x barnya ini. Ya. Jadi data pertama kan tadi 60 min 60 gitu ya. Ditambah 65 dikurangi 60 dan seterusnya sampai ke 65 dikurangi 60 dibagi ya, tetap dibagi dengan n-nya 6. Nah, kalau saya dapatkan, sebentar saya hitung dulu, 0, 65, 6, jadi 0 ya, tambah 65 min 65 tambah 50 min 60 itu kan min 10 ya harusnya, tapi kita tetap menulisnya 10 ditambah 60 min 60 0, 60 min 60 0, 65 min 65 dibagi 6, 5 tambah 10, 15 tambah 5, 20 dibagi 6. Jadi nanti ketemu 3 koma ya. 3,3. Itu deviasi rata-rata. Ya, jadi deviasi rata-rata itu rata-rata dari seluruh perbedaan ya. Perbedaan observasi. Itu baru kelas A ya, nanti kelas B silakan Anda coba sendiri dibuat latihan. Nah, lalu ada varians. Varians ini juga ada yang untuk data tunggal, ada yang untuk data kasar. Jadi kalau varians itu merupakan tingkat penyebaran atau variasi data, gitu ya. Di varians itu bisa untuk populasi maupun untuk sampel. Nah, untuk populasi itu dilambangkan dengan huruf tau kuadrat. Ini cara bacanya. Atau ada juga yang menganggapnya ada tau, ada ya tau ya. Kalau sampel ya varians itu dilambangkan dengan S kuadrat ya, biasa. Dan ini merupakan konsep formula untuk data tunggal. Ada konsep lain lagi, yaitu varians data tunggal dengan metode kasar. Nah, silahkan Anda misalkan untuk menghitungnya bebas ya, bisa menggunakan ini atau ini, tapi kurang lebih nanti hasilnya pasti akan sama. Kalau varians data kelompok, nah ini juga sama ya. Kalau yang sering digunakan itu yang ini ya. Jadi memang banyak teori dari varians itu. Ada yang menggunakan rumus ini. Nah, ini kan tetap sama menggunakan nilai tengah ya. Ini pun juga begitu, ada nilai tengahnya. Nah, ini pun kalau perhitungan coding ini yang jarang digunakan ya. Jadi nanti saya tidak akan memberikan contoh. Nah, ini sama seperti tadi, seperti perhitungan deviasi rata-rata gitu ya. Nanti setiap observasi, setiap X itu akan dikurangi dengan X barnya atau rata-ratanya. Setelah itu dikuadratkan. Jadi cara menghitungnya, misalkan tadi kelas A kan ada data 60, 65, 50 gitu ya. Silahkan dicari dulu XI min X bar kuadratnya dari setiap data. Misalkan saya ketemu 60 minus X barnya tadi 60 ya kalau tidak salah. Lalu dikuadratkan.
Terus cari lagi 65 min 60 dikuadratkan, cari lagi 50 60 dikuadratkan. Baru nanti dijumlah. Yang akan dimasukkan di sini itu adalah penjumlahan dari ini tadi. Perbedaannya dari deviasi rata-rata itu adalah N-nya, pembaginya itu adalah N-1. Jadi misalkan N-nya tadi 6, berarti dibagi dengan N-1. 6-1 berarti nanti 5 gitu ya. Tapi kalau di populasi itu N-nya tidak dikurangi. Nah, ada lagi yang namanya simpangan baku atau deviasi standar. Simpangan baku ini merupakan ukuran penyimpangan dari nilai rata-rata. Nah, kalau kita cermati gitu ya, deviasi standar itu merupakan akar dari varians. Sehingga simbolnya pun sama tetapi tidak dikuadratkan. Kalau varians tadi kan ada kuadratnya. Gitu. Jadi misalkan ditanya simpangan bakunya berapa? Nah, kita sudah ketemu variansnya sehingga ya tinggal di akar kuadrat saja gitu ya. Jadi misalkan varians tadi kan S kuadrat. Simpangan bakunya itu akar S kuadrat atau S saja. Deviasi standar itu juga ada yang data tunggal dan data kelompok ya. Jadi kalau misalkan ingin pakai ya pakai saja yang umum digunakan itu yang ini. Ini hanya untuk referensi saja. Nah, jika sudah demikian, silahkan Anda mengerjakan. Yang pertama tadi ada data tunggal tadi ya di atas. Tugasnya sudah ada. Lalu yang kedua tugasnya itu adalah menghitung min, median, modus, varians, simpangan baku yang ada pada data kelompok yang sudah saya sediakan. Ini sekedar clue saja ya, jangan lupa karena di sini saya belum memberikan total, silahkan dihitung ini frekuensinya sehingga nanti itu akan digunakan untuk perhitungan yang ada simbolnya N atau N begitu ya di sininya. Baik, jika demikian silahkan berkomentar di Google Classroom. Jika ada pertanyaan atau yang kurang dimengerti, atau nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya gitu kalau misalkan masih belum paham. Untuk tugasnya silakan dikumpulkan paling tidak 3 hari setelah mendapatkan tugas ini ya. Berarti ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah paling tidak saya beri kelonggaran hari Senin saja ya. Hari Senin tugasnya itu bisa Anda kerjakan di komputer ataupun di lembar kertas gitu ya. Biasanya kan lebih enak di lembar kertas ya kalau perhitungan seperti ini. Lalu difoto dan diupload di penugasan yang akan saya tugaskan di Google Classroom. Baik, jika sudah selesai ini kuliah pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.